Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat semua. Hari ini senang rasanya bisa bertemu dan kita bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua pada kegiatan DRB 2019 berbagi. Kali ini seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Denny, pemateri kita hari ini adalah Pak Dias. Beliau adalah Duta Rumah Belajar dari DKI Jakarta yang akan memberikan materi tentang kuis interaktif. Kepada Pak Dias, saya persilahkan. Terima kasih Bu Hana, terima kasih Pak Denny. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu hebat dari seluruh Indonesia, karena ini pesertanya luar biasa sekali ya Bu Hana ya. Pak Denny, dari Sabang sampai Merauke semuanya ada sepertinya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita berkumpul semuanya di room 7 atau di Diklat 7 untuk membahas mengenai kuis interaktif. Nah, izinkan terlebih dahulu saya share screen terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kegiatan kita pada pagi hari ini mengenai kuis interaktif. Kuis interaktif ini tentu banyak yang sudah memanfaatkannya. Bapak Ibu semuanya pasti sering memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kegiatan pembelajaran bersama dengan siswa ataupun dengan komunitasnya, seperti itu. Nah, kuis interaktif ini nanti kita akan kemas dengan mudah. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah mengenal banyak sekali jenis-jenis kuis interaktif. Misalkan ada Quizizz, ada Kahoot, ada Mentimeter, ada Word Wall, ada Google Formulir, dan sebagainya. Banyak sekali kuis interaktif yang tersedia yang bisa kita manfaatkan sebagai guru untuk berinteraksi dengan siswa dengan lebih menyenangkan, efektif, dan juga lebih berbeda daripada biasanya. Nah, kemudian untuk diklat kali ini kita akan hanya fokus satu saja agar nanti Bapak Ibu juga tidak berat, kemudian Bapak Ibu mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmunya, dan juga mendapatkan tentunya sertifikatnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Gustetin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada satu kuis interaktif yaitu Quizizz, seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini sudah sering menggunakan, sudah pernah menggunakan, sudah fasih menggunakan. Maka dari itu kita semua di sini akan belajar bersama untuk menggunakan Quizizz, bagaimana caranya membuatnya, bagi yang belum pernah mengetahui, kita akan sama-sama membuat akun Quizizz-nya. Kemudian setelah itu bagaimana kita membuat soal-soal yang ada di Quizizz-nya, kemudian bagaimana menampilkan Quizizz-nya tersebut, kemudian bagaimana mendownload hasilnya. Jadi seperti itu. Kemudian tagihannya untuk di kegiatan diklat ini itu insya Allah tidak akan memberatkan Bapak Ibu semuanya di tengah kesibukan era kemudian PMP, kemudian yang lainnya masih banyak sekali kegiatan-kegiatan di sekolah. Tentunya kita desain dengan mudah agar Bapak Ibu juga santai mengerjakannya, tetapi tuntas tugas dan juga kita semua tuntas mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan dan kita lulus semuanya dan mendapatkan sertifikat semua. Itu tentunya menjadi harapan kita semuanya agar semuanya dapat dilaksanakan dengan menyenangkan dan juga dengan ringan, tidak membebankan Bapak Ibu semuanya di tengah kepadatan yang sangat luar biasa di akhir tahun ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah tagihan yang akan kita dapatkan untuk diklat kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kebijakan tentang pengembangan kompetensi guru tadi telah disampaikan di pembukaan oleh Bapak Hasan Cabibi, yaitu PLT Pusdatin Kemendikbud. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membuat akun Quizizz. Kemudian yang ketiga, membuat kuis online, kemudian mendownload hasil kuis online, kemudian sampai yang terakhir itu adalah menampilkan kuisnya. Nah, pada membuat kuis online ini nanti terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah pilihan ganda dengan teks, yang kedua adalah pilihan ganda dengan sisipan gambar, kemudian yang ketiga adalah teks dengan equation, yaitu misal equation yang matematika itu biasanya. Jadi seperti itu. Mudah sekali kan Bapak Ibu semuanya. Target dari diklat ini tuh yaitu pertama nanti Bapak Ibu membuat akun Quizizz-nya, kemudian yang kedua
membuat kuis online dengan Quizizz. Kemudian yang ketiga, mendownload hasil Quizizz-nya tersebut dan juga menampilkan Quizizz tadi di peserta ataupun di siswa ataupun yang lainnya, silahkan. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu bagi Bapak Ibu yang sudah expert, bagi Bapak Ibu yang sudah paham, silahkan nanti bisa dibantu teman-temannya apabila ada pertanyaan. Karena nanti kita di sini hanya sampai maksimal pukul 12, itu nanti kita akan coba mencontohkan bagaimana cara membuat akun terlebih dahulu, kemudian membuat kuisnya, kemudian menampilkan, dan juga mendownload hasilnya. Itu yang pertama kita akan lakukan di room ini sampai jam 12. Kemudian nanti akan ada penugasan mandiri selama kurang lebih 1 minggu ya Bu Hana ya. Nanti tanggal 18 itu kita kumpul lagi, semuanya sudah selesai dan kita akan review bersama-sama. Jadi seperti itu. Selama proses penugasan nanti di WhatsApp group bisa saling membantu misal ada pertanyaan ataupun yang belum terselesaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kita akan mulai untuk langsung ke kuisisnya. Oh ya Bapak Ibu semuanya, sebelum masuk ke kuisis, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu. Apakah di sini Bapak Ibu semuanya sudah memiliki akun simpatik ya? Nah, akun simpatik itu apa sih gitu? Akun simpatik itu adalah akun yang digunakan untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu semuanya mengikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Pusdatin Kemendikbud. Nah, ini saya akan tampilkan. Mohon maaf sebentar. Nah, di akun inilah nanti Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan diklat-diklat yang bisa Bapak Ibu semuanya daftar untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semuanya. Namanya Simpatik atau Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Berbasis TIK. Nah, Bapak Ibu semuanya diharapkan nanti dapat mendaftar di akun Simpatik ini. Tentunya di sini saya melihat kalau lihat dari data pesertanya banyak yang sudah terdaftar juga, tetapi ada yang belum terdaftar. Silahkan nanti yang belum terdaftar bisa mendaftar di sini. Karena nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun diklat-diklat, pelatihan-pelatihan, seminar yang bisa didapatkan Bapak Ibu semuanya di akun ini. Di semuanya resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusdatin, dan semuanya nanti sertifikatnya adalah sertifikat dari Pusdatin Kemendikbud. Caranya bagaimana? Caranya adalah daftar terlebih dahulu. Daftar, kemudian pilih sebagai guru, kemudian tinggal diisikan seluruh isian yang harus diisi seperti ini. Kemudian misal emailnya diisi, kemudian kata sandinya apa. Nah, kalau sudah pernah mendaftar di akun Simpatik, maka akan tersedia tulisan username sudah digunakan. Jadi seperti ini. Kemudian nanti diisi kata sandinya diisi lagi, kemudian nama lengkapnya silahkan ditulis, kemudian NIK-nya itu bisa diisi, silahkan. NIK atau nomor induk kependudukan, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, NPWP di sini bisa dikosongin, kemudian nomor telepon silakan diisi, provinsi silakan diisi, kemudian kabupaten atau kotanya silakan diisi, kemudian alamat Bapak Ibu semuanya silakan diisi di sini. Nah, kemudian informasi pegawai apabila tidak memiliki NIP silakan boleh diisikan 0, kemudian NUPTK jika belum boleh diisikan sesuai dengan KTP ataupun boleh diisi 0 saja. Kemudian tipe gurunya silahkan dilihat, di sini guru apa silahkan dipilih. Kemudian golongannya apabila non-PNS silahkan dipilih non-golongan, apabila PNS silahkan diisi golongannya. Kemudian nama sekolah, kemudian jenjangnya, provinsinya, kemudian kabupaten kotanya, alamatnya, dan juga nomor telepon sekolahnya. Setelah itu submit. Nah, nanti setelah semuanya itu dilakukan, Bapak Ibu semuanya sudah
mendapatkan akun simpatik yang nantinya bisa digunakan Bapak Ibu semuanya untuk mendaftar pelatihan-pelatihan ataupun diklat yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendikbud. Jadi banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu, silahkan untuk daftar di akun simpatik ini. Karena akun simpatik ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali pelatihan yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Silahkan dicoba setelah ini. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke materinya, yaitu mengenai quizzes. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah siap? Pasti sudah siap ya Bu Hana ya, karena materinya lumayan simple, mudah, dan juga sering kita gunakan bersama-sama. Jadi insya Allah kita semua akan lulus tepat pada waktunya gitu ya Bu ya. Sudah menanti sepertinya, Pak. Iya betul. Oke, sebentar. Ini ada kendala sedikit di tempat saya. Silahkan disiapkan perangkatnya juga ya, Bapak Ibu, jadi bisa langsung praktek. Dan jangan lupa juga untuk mendaftar di simpatik tadi, karena banyak sekali pelatihan di sana, Bapak Ibu. Sebentar ya Bu, sambil nanti ini masih coba loading. Oke Bapak Ibu semuanya, cara untuk menemukan quizisnya itu bisa dengan langsung mengetikkan quizizes.com ataupun apabila Bapak Ibu semuanya masih bingung bagaimana caranya ataupun ngetiknya apa, bisa paling gampang sekali itu adalah dengan menggunakan Google. Google itu udah langsung bisa semuanya. Bisa ketikkan quizizes, tinggal di enter saja, nanti kita akan lihat ada yang paling di atas quizzes.com. Nah, ini bisa langsung diklik saja. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu semuanya sudah memiliki akun, pasti akan langsung dibawa masuk ke dalam akun Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan coba dari yang belum mempunyai akun. Ini saya logout terlebih dahulu ya. Ini kenapa jadi dengan saya, kenapa jadi tiba-tiba lelah ya Bu ya? Semangat Bapak. Semangat gitu. Sebentar. Mohon maaf ya Bapak Ibu sebentar. Duh, ini kenapa tiba-tiba jadi oke. Siap. Nah, sudah. Oke Bapak Ibu semuanya, nanti ketika masuk ke bagian yang paling awal, ini bagi Bapak Ibu semuanya yang belum pernah mengenal sama sekali mengenai quizzes, silahkan bisa masuk quizzes.com terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti inilah tampilan awalnya. Tampilan awal ini hampir di semuanya sama, nanti paling ada perbaikan ataupun upgrade ataupun update lagi ketika beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian nanti pasti tampilan awalnya akan berganti-ganti. Jadi nggak usah panik bagi Bapak Ibu yang belum mengenal. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal pasti oh itu udah biasa gitu. Oke, kemudian bagaimana cara daftarnya? Itu silakan nanti tugas yang pertama itu adalah mendaftar akun quizzes. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya, wah udah nyelengin satu tugas sudah terpenuhi, yaitu sudah memiliki akun quizesnya. Nah, bagi yang belum punya, silahkan pilih yang sign up di sini.
Silakan diklik. Kemudian nanti akan dibawa ke dalam pendaftarannya. Nah, pendaftarannya bisa dipilih nanti misalkan menggunakan Google yang sudah tersedia di sini ataupun dengan email Bapak Ibu semuanya yang akan didaftarkan. Jadi silahkan dipilih saja. Kalau misalnya saya menggunakan Google, langsung diklik Google-nya. Kemudian nanti dipilih akun mana yang akan didaftarkan oleh Bapak Ibu semuanya. Ini misal ada banyak akun yang ada di tempat saya. Misal yang akan saya gunakan adalah yang ini. Nah, nanti ketika sudah dipilih salah satu, nanti sudah masuk ke dalam akunnya. Cara daftar menggunakan Google ini sangat simpel karena tinggal klik saja Google-nya yang mana, akun Google mana yang akan kita daftarkan, kemudian kita langsung masuk berhasil ke dalamnya. Ini seperti saya sudah masuk di sini atas nama Ardania Surya. Di sini masih basic ya plan-nya. Kemudian di sini ada macam-macam, ada example, ada explore itu untuk melihat soal-soal yang sudah tersedia yang ada di Quizizz semuanya, walaupun kita belum pernah membuat. Kemudian My Library ini adalah kumpulan dari kuis-kuis yang telah kita buat. Kemudian di sini paling banyak yang tanya itu nanti adalah Pak, bagaimana caranya mengganti bahasanya? Karena ini kan bahasa Inggris gitu. Biasanya pada banyak yang seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa dipilih prefer language-nya. Adakah bahasa Indonesia di sini? Ada. Silahkan dipilih bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nanti akan berubah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah memiliki akun, jangan lupa nanti tugasnya 1 sudah terpenuhi. Kemudian bagaimana cara kita untuk membuat soal? Nah, kita akan coba untuk membuat soalnya. Ya, ini di sini ada tombol buat. Nah, di sini ada 2 jenis. Kalau dulu hanya ada 1, kuis saja. Tetapi sekarang sudah ada penambahan yaitu pelajaran. Apa sih bedanya gitu? Jadi saya jelaskan di sini terlebih dahulu. Kuis kalau kita pilih kuis, maka yang akan tampil di kita nanti adalah langsung pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan kuis untuk ke peserta atau ke siswa. Tetapi kalau pelajaran, itu nanti kita bisa menyisipkan materi terlebih dahulu beberapa slide sebelum kita mulai kuisnya. Jadi seperti itu. Kita bisa memilih yang kuis terlebih dahulu, nanti kita akan coba yang pelajaran. Jadi bedanya hanya itu. Yang kedua, pelajaran ini, jadi kita bisa menambahkan slide di awal seperti prolog-prolog untuk misalkan seperti catatan-catatan kecil ataupun ringkasan sebelum memulai si ujiannya atau si kuisnya terlebih. Jadi bisa kita pilih pelajaran ini. Kemudian kalau kuis itu langsung ke soal-soalnya. Kita coba untuk langsung ke soal-soalnya terlebih dahulu. Kita klik tombol buat, kemudian setelah itu klik kuis. Nah, di sini silahkan diberikan nama kuisnya, misal kuis IPA kelas 6. Misal, nama kuis ini Bapak Ibu semuanya bebas ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri, sesuka hati Bapak Ibu. Seunik nama yang akan diberikan Bapak Ibu juga boleh. Jadi ini benar-benar bebas semuanya ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri. Kemudian subjek yang relevannya ini silakan ditentukan yang mirip saja, misal karena saya mau IPA, IPA, ataupun yang lain, senang-senang ataupun yang lain bisa ditentukan sendiri oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi ini hanya untuk mempermudah tasknya saja gitu. Kemudian klik selanjutnya atau next. Nah, kemudian nanti akan ada beberapa pilihan ini. Beberapa pilihan ini yang pertama pilihan ganda, yang kedua kotak centang, yang ketiga isi bagian yang kosong. Kemudian bisa polling atau pemilihan, terbuka, berakhir, ataupun meluncur. Nah, meluncur ini adalah sama seperti yang tadi di awal pembelajaran. Jadi bisa kita sisipkan melalui di sini juga. Nanti bisa slide-nya itu muncul di awal. Jadi bisa kita pakai klik yang pertama tadi langsung di pembelajaran ataupun masuk ke kuis, nanti pun di sini juga tersedia gitu. Di sini makanya ada tulisan new gitu karena itu merupakan fitur barunya. Oke, pertama kita akan pilih yang
tugas pertama membuat kuis dengan pilihan ganda. Ini yang saya jelaskan adalah yang sangat basicnya terlebih dahulu, nanti setelah itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan berkembang setelah ini. Dan juga akan ada bagaimana caranya membuat kuis, tapi kita tidak usah ngetik satu-satu, tetapi kita langsung import dari Excel yang telah disediakan template-nya oleh Quizizz. Jadi seperti itu. Oke, yang pertama kita akan mulai dari yang paling basic terlebih dahulu bagi Bapak Ibu semuanya yang belum pernah mengenal ataupun baru mengenal Quizizz. Yaitu kita pilih pilihan ganda, karena tugas pertama nanti adalah membuat kuis dengan pilihan ganda. Kita klik pilihan gandanya. Nah, kemudian di sini di sebelah kiri adalah zona kerja kita, yaitu pertanyaan dan jawaban yang akan kita tuliskan semuanya ada di sini. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah tampilan yang akan tampil di device-nya peserta yang akan menggunakan nanti. Misalkan, di sini pertanyaannya, yang pertama kita akan membuat pertanyaan tanpa ada gambar, hanya pertanyaan saja dan pilihan jawaban. Di sini misal pertanyaannya adalah bawang merah berkembang biak dengan, nah misal seperti ini, bawang merah berkembang biak dengan pilihan pertama adalah rhizoma. Kemudian pilihan yang kedua, umbi batang. Yang ketiga, umbi lapis. Yang keempat, spora. Nah, ini adalah pilihan-pilihannya yang di sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Bagaimana kalau saya hanya ingin menambah, hanya ingin 3 saja pilihannya, ya tinggal dihapus saja opsinya ini. Jadi nanti hanya ada 3 pilihan saja. Bagaimana kalau saya pengen lebih dari 4? Ya tinggal 4-nya tadi spora misal. Kemudian tinggal tambah pilihan jawaban. Jadi ini bisa banyak. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian misalkan yang kelima adalah step down. Misal seperti ini. Jadi nanti akan ada pilihannya. Jadi langsung reviewnya ada di sebelah kanan di layar kerja kita. Yang sebelah kiri tempat kerja kita untuk mengetik. Sebelah kanan itu adalah langsung kepada tampilan yang akan ditampilkan dari hasil kerja kita. Jadi di sebelah kiri bawang merah berkembang biak dengan titik-titik, nanti soalnya akan ada di atas. Kemudian ini juga bisa dibesarkan, bisa dikecilkan oleh peserta nanti ketika nanti di sini pertanyaannya itu ataupun yang Bapak Ibu ketikkan di sini itu panjang, nanti bisa di scroll down, scroll up oleh pesertanya. Kemudian pilihan jawaban yang pertama rhizoma. Nanti rhizoma juga akan diadain di paling atas. Kemudian umbi batang, kemudian di bawahnya umbi lapis, bawahnya spora, bawahnya stek daun bawahnya. Nah, seperti itu. Kita coba hapus jadi 4 ya Bapak Ibu. Kemudian tambahkan pilihan jawaban apabila tadi Bapak Ibu ingin menambahkan pilihan jawaban. Nah, kemudian bagaimana cara memilih menentukan mana yang benar jawabannya, silahkan dicentang hidupkan salah satunya. Misal adalah umbi lapis. Nah, ini sudah dihidupkan centangnya jadi hijau, berarti di sini menandakan bahwa pilihan umbi lapis ini adalah jawaban yang benar. Jadi silakan dicentang. Sekali lagi, ini kita akan pertanyaan yang pertama itu hanya berupa pertanyaan biasa tanpa ada gambar dan juga pilihan jawabannya pun juga sama tanpa ada gambar. Kemudian di sini ada penjelasan jawaban. Ini bisa Bapak Ibu tambahin ataupun tidak. Jadi silahkan sesuai dengan Bapak Ibu kreativitasnya masing-masing, mau ditambah atau tidak, bebas. Kemudian di sini waktunya, waktu menjawab pertanyaan pertama ini mau berapa lama. Di sini pilihannya ada banyak. Ada 5 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik, 45 detik, dan yang paling lama itu 15 menit. Silakan disesuaikan dengan tingkat kesulitan soalnya. Mungkin kalau matematika nanti soalnya hot banget, maka bisa
ditambahkan waktunya juga lebih lama. Kemudian ketika soalnya lots ataupun mods bisa disesuaikan, ataupun hanya untuk senang-senang kuisisnya bisa disesuaikan juga. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Waktunya diatur di sebelah kiri Bapak Ibu, di pojok kiri bawah. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengetahui ataupun mengenal, silahkan. Ini waktunya ada di paling bawah sini. Oke, saya ulangi sekali lagi. Di sini adalah untuk menulis pertanyaannya. Di sini pilihan jawabannya. Di sini bisa menambahkan pilihan jawaban ketika Bapak Ibu ingin lebih dari 4 pilihan jawaban. Ataupun jika ingin mengurangi ataupun menghapus, itu silahkan diklik tombol tempat sampah ini, hapus opsi. Kemudian ketika sudah selesai semuanya, sudah diberikan jawaban yang benar, jangan lupa dicentang. Kemudian setelah itu pilih waktunya. Waktunya berapa lama di sebelah kiri. Setelah semuanya sudah selesai, silahkan diklik simpan. Itu. Ini adalah tugas membuat pertanyaan yang pertama, yaitu membuat pertanyaan dengan biasa. Jadi tidak ada gambar dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat pertanyaan dengan adanya sisipan gambar. Oke, kita bisa pilih lagi di sini pertanyaan baru. Pertanyaan barunya bisa dipilih, mau pilihan ganda, ataupun kotak centang, ataupun yang lainnya. Ini bisa dipilih semuanya. Kita masuk ke pilihan ganda lagi ya. Nah, oke. Pertanyaan yang kedua ini kita akan menyisipkan gambar. Gambar yang akan kita sisipkan itu bisa apa saja banyak. Misal pertanyaannya di sini apa? Gambarnya, kalau misal pertanyaannya akan ada gambarnya, diklik ini. Nah, di sini bisa banyak pilihannya, bisa di-drag ke sini ketika Bapak Ibu semuanya sudah memiliki gambarnya, ataupun dengan meng-copy paste link gambarnya di sini. Jadi seperti itu. Oke, kita akan coba mulai terlebih dahulu. Kita akan coba mencari gambar, misalkan dengan, oh ya, kita akan coba pertama dulu dengan gambar yang telah kita punya. Nah, ini klik di sini. Ini bisa dua cara ya Bapak Ibu semuanya. Bisa diseret atau lepaskan, ditaruh di sini. Jadi kita buka filenya, kemudian kita misalkan ini kita tarik, kita taruh di sini. Nah, ini muncul. Itu cara yang pertama, di drag and drop atau ditarik, diseret, kemudian diletakkan di situ. Ini nanti sudah akan muncul gambarnya. Nah, cara yang kedua itu adalah diklik. Diklik, nanti kita akan dibawa untuk dicari di mana tempat kita simpan gambarnya tersebut. Misal yang ini. Nah, nanti akan muncul sama. Nah, itu adalah ada dua cara yang untuk menampilkan gambar. Yang pertama diklik di bagian sini. Yang kedua itu bisa diseret dan dilepas. Kemudian bagaimana dengan cara copy link gambarnya? Itu juga bisa. Misal kita akan cari gambarnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah tadi kita pilih di Google, kita cari mana yang ingin kita tampilkan. Itu misal, oke, ini akan coba saya simulasikan dua cara. Kita misal copy link, diklik copy link. Kemudian kita masukkan ke sini. Nanti kita lihat apakah bisa atau tidak. Nah, di sini ini bukan gambar yang tepat. Nah, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu silahkan dilihat. Apabila sudah terdapat gambar yang ingin dilihat ataupun ditampilkan, ketika Bapak Ibu klik kanan, kemudian copy link,
itu nanti tidak akan bisa. Karena di sini nanti akan tampilnya, nih, ini tadi saya copy link langsung dari gambarnya, dari Google yang terbuka, nanti gambarnya atau gambar yang kita pilih tadi, linknya ketika kita paste di sini, itu akan ini bukan gambar yang tepat. Nah, kemudian bagaimana caranya? Silahkan dibuka di New Tab terlebih dahulu, coba kalau yang ini bisa atau tidak ya. Kita akan coba. Sama ternyata di sini adalah tidak gambar yang tepat. Berarti gambar tersebut tidak mendapatkan izin untuk di lisensinya. Silahkan cari gambar lain yang bisa mendapatkan lisensinya. Oke, nanti kita akan bahas setelah ini bagaimana caranya. Dan juga gambar-gambar tersebut sebenarnya bisa diakalin untuk masuk ke lisensi yang bisa kita pakai. Oke, kita akan coba nanti setelah ini ya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba untuk yang linknya. Kemudian selanjutnya, tadi kita sudah mendapatkan gambarnya. Nah, gambarnya tadi yang telah kita coba, itu misal salah satu saja dan ini. Oke, kemudian tinggal kita cari, sudah, kemudian nanti akan muncul di sebelah sini. Pertanyaannya silahkan diketikkan di sini. Misal, nama yang tertera pada gambar. Nah, seperti ini. Nama kampung adat yang tertera pada gambar adalah, misal, Kampung Dena. Misal hanya seperti ini. Nah, ini adalah menyisipkan gambar-gambarnya. Jangan lupa setelah selesai disisipkan gambarnya, kemudian dipilih salah satu jawabannya yang benar. Misal, karena ini adalah Wirepo, silahkan diklik Wirepo-nya. Kemudian setelah itu, di sini diklik berapa detik waktu yang digunakan untuk menjawab soal tersebut. Kemudian masih sama, apabila mau ada fakta penjelasan menarik, silahkan ditampilkan. Kemudian di sini tinggal klik simpan. Oke. Ini walaupun tadi namanya kuisnya IPA, tapi kita campur-campur aja ya Bapak Ibu semuanya. Karena hanya contoh. Oke, kemudian selanjutnya, pertanyaan baru lagi. Kita pilih yang pilihan ganda terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang di sini nanti jawabannya adalah gambar-gambar. Gitu. Oke. Kampung adat manakah yang merupakan kampung adat Penglipuran? Nah, pertanyaannya adalah kampung adat manakah yang merupakan kampung adat Penglipuran? Atau kalau mau dikasih titik-titik, berikut yang merupakan kampung adat Penglipuran adalah gitu. Sama saja. Ini pilihan gambarnya. Pilihannya kan ini bisa teks, bisa gambar. Silahkan misal gambar saja. Tadi dicari ataupun nanti linknya setelah ini. Nah, ini misal 1. Kemudian selanjutnya. Nah, nanti di sini pun juga akan menyesuaikan. Tadi kan kotaknya persegi panjang yang ke bawah banyak. Nah, ini ketika ada gambar, ya di sini juga akan menyesuaikan. Kemudian selanjutnya, setelah itu tambahkan
lagi. Kemudian kita tambah lagi. Nah, kemudian sudah selesai, ini sudah ada 4 kampung adat yang sebagai pilihan jawaban dari soal yang kita telah buat tadi. Kemudian tinggal ditambahkan waktunya, mau berapa lama, kemudian setelah itu diklikkan simpan. Nah, di sini mengapa ketika saya simpan nggak bisa? Karena di sini saya belum menampilkan mana jawaban yang benar. Jadi silahkan ditampilkan terlebih dahulu mana jawaban yang benarnya. Kemudian disimpan. Nah, setelah itu kita buat pertanyaan baru lagi. Bagaimana dengan pilihan ganda lagi, tetapi kita menggunakan equation atau rumus matematika. Misal, kita klik. Di sini sudah ada tampilannya, tinggal diklik saja. Di sini ada dasar, ada grid, ada lebih lanjut. Ada banyak yang bisa Bapak Ibu semuanya pilih. Ataupun apabila Bapak Ibu semuanya sudah memiliki soalnya, itu bisa di copy paste juga ke sini. Misal ini. Angka 2 dari dimasukkannya. Misal salah sebentar. Misal seperti ini. Akar 16 tambah 16 sama dengan berapa? Misal itu adalah soalnya. Jadi equation di sini bisa ditambahkan, bisa langsung ditambahkan juga. Kita mulai coba dari awal. Ini kemudian tambah akar 1 sama dengan titik-titik. Nah, itu juga bisa. Tinggal kita masukkan. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Bisa digunakan. Kemudian apabila sudah punya soalnya, bisa di copy paste ke sini juga. Kemudian tinggal dikasih pilihan jawabannya. Nanti tugas yang selanjutnya itu hanya Bapak Ibu semuanya menyisipkan soal yang ada equation-nya. Equation-nya apa saja yang ingin disisipkan oleh Bapak Ibu, itu terserah Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Yang penting ada equation matematika atau rumus matematikanya. Jadi silahkan Bapak Ibu berkreativitas sendiri yang tanpa membebani Bapak Ibu semuanya. Jadi pilih yang mudah, yang penting semua tugas tercover, semua tugas terpenuhi, nanti pasti akan tuntas tugasnya. Gitu. Misal ini, jawabannya misal ini 4, ini 9, 13, misal ini hanya permisalan saja untuk lebih cepat penggunaannya. Kemudian setelah itu, jangan lupa yaitu adalah dipilih salah satu jawaban yang benarnya. Akar pangkat 2, akar kuadrat dari 16, 4, tambah 9, berarti 13. Kemudian diklik simpan. Nah, itu berarti tugas Bapak Ibu membuat pertanyaan sudah selesai. Mudah bukan Bapak Ibu semuanya? Nah, kemudian kita coba untuk pertanyaan baru.
kita pilih yang kotak centang. Kotak centang apa sih? Gitu. Nah, jadi di sini nanti cara memilih jawabannya berupa dicentang. Mana yang jawabannya benar. Misal, berikut merupakan vegetatif alami adalah, silahkan bisa dipilih. Di sini pilihan jawaban pertamanya misal umbi batang. Yang kedua cangkok. Ketiga merunduk. Keempat spora. Kemudian misal udah ini cukup ini aja. Nah, kemudian karena dicentang, maka kita bisa, ini agak kadang-kadang siswa kebiasaan dalam pilihan ganda itu satu jawaban yang benar, biasanya dicentang ini mereka juga kadang-kadang dikiranya satu jawaban yang benar, padahal ada beberapa jawaban yang benar. Itu biasanya yang mengecoh siswa sih. Ketika saya bermain kuisis ini dengan siswa, biasanya ketika centang ini mereka salah karena mengapa? Biasanya kan jawaban yang benar di sini ketika pilihan ganda itu hanya satu. Nah, kemudian ketika yang centang biasanya kalau saya lebih dari satu. Nah, berikutnya vegetatif alami yang termasuk vegetatif alami, umbi batang sama spora. Nah, biasanya anak-anak akan pilih hanya salah satu saja, misal umbi batang ataupun spora, kemudian langsung diberikan atau selesai. Nah, pasti mereka akan salah karena jawabannya di sini lebih dari satu. Ataupun mau satu juga bisa, tapi di sini silahkan diganti jawabannya yang benar. Atau mau 3 yang benar, itu terserah Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa dipilih, bisa didesain, bisa disesuaikan dengan keinginan ataupun ke kreativitas dari Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa dimacem-macemin kuisis itu enak. Kemudian setelah itu disimpan. Nah, sudah selesai Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan yang Bapak Ibu semuanya harus buat di kuisis ini. Jadi sekali lagi tugasnya sangat mudah. Jadi tidak perlu dipusingkan, tidak perlu dibuat repot di tengah kerepotan Bapak Ibu semuanya sedang akhir tahun menjalankan tugas di sekolahnya masing-masing. Apalagi ada e-rapor, ada PMP, ada mutu, dan sebagainya. Oke, kemudian saya ulang sekali lagi, pertanyaan yang pertama dibuat adalah pertanyaan yang biasa, tanpa ada macam-macamnya. Tanpa ada gambar, tanpa ada question, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, itu pertanyaannya ada gambar, kemudian jawabannya biasa. Oke. Kemudian yang ketiga, itu pertanyaannya biasa, kemudian jawabannya gambar-gambar. Kemudian yang keempat itu menggunakan equation atau rumus matematika. Silahkan boleh dimanfaatkan apa saja. Ataupun mau soalnya yang ada equation-nya, ataupun jawabannya yang ada equation-nya silahkan. Yang penting nanti ada muncul equation matematikanya. Kemudian yang kelima itu berupa yang centang. Silahkan. Jadi tugasnya mudah. Sampai di sini Bu Hana mungkin bisa langsung tanya jawab terlebih dahulu untuk tugas membuat pertanyaan ini ada yang ingin disampaikan nggak atau masih ada bingung mengenai bagian bagian membuat soal ini. Oke, siap Pak Dias. Silakan Bapak Ibu. Jadi Pak Dias tadi sudah memberikan 5 tugas ya Pak ya. Yang pertama soal tanpa gambar, yang kedua soal dengan gambar, kemudian yang ketiga pilihan jawabannya yang berupa gambar, keempat menggunakan equation, dan yang kelima kotak centang. Silakan Bapak Ibu bila ada yang masih menemui kendala sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Silakan Bapak Ibu boleh angkat tangannya atau tuliskan di kolom chat. Boleh bertanya, Bu? Oh, silakan Pak Saifin. Yeah. Saya di Saifin. Untuk
mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, itu untuk pembuatan soal di kuis ini, jika kita sudah mempunyai soal dalam bentuk Word, ya, itu nanti pemindahannya bagaimana, Pak ya? Jadi seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, di situ kan setiap soal itu kan ada pengaturan waktu. Nah, misalnya kita sudah membuat satu jenis soal, dan soal kedua atau ketiganya itu nanti hampir sama, bisakah di-copy sehingga soal yang kedua itu tidak harus setting waktu seperti itu. Yang kedua, terus yang ketiga, ini ada pemberian poin apa enggak, Pak, untuk setiap soalnya itu? Sehingga ketika dikerjakan semua, nanti itu kan kita bisa mengetahui nilai akhir dari pengerjaan Ananda itu. Itu mungkin yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Saifin. Silakan Pak Dias mungkin bisa langsung menanggapi sebelum terima nanti kasih. di Kalau untuk yang pertanyaan-pertanyaan tadi nanti akan kita bahas setelah ini karena kita akan fokus terlebih dahulu untuk yang tugasnya dulu, Pak, gitu. Tugasnya ini apakah ada yang masih belum paham ya semuanya gitu. Karena nanti yang diharapkan dari semuanya adalah tugasnya ini terpenuhi dan tidak ada yang satupun yang salah nanti karena apabila ada satu yang salah kan sayang sekali gitu karena tugas ini mudah, hanya sesimpel ini. Jadi silakan nanti semuanya tuntas tugas, tidak ada yang tertinggal dari grup 7, semuanya tuntas dan mendapatkan sertifikat. Nanti untuk yang itu kita akan bahas setelah ini gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya, ada lagi nggak pertanyaan? Kita tampung dulu, Bu. Oke, siap Pak. Di kolom chat juga ada pertanyaan Pak. Oh, sebentar. Saya ketutup nih kolom chatnya. Bagaimana kalau soal matematika disesuaikan saja dengan mapel kita masing-masing? Boleh ya Pak ya? Oh boleh, silahkan Oke. bagi Bapak Ibu yang ingin menyesuaikan jenis soalnya yang akan ditampilkan untuk tugas di kuisis, silahkan boleh disesuaikan dengan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada juga yang meminta share materinya. Nanti mungkin link rekaman kita bagikan ya Pak ya. Ya, nanti akan ada materi berupa PDF yang akan kita berikan ke Bapak Ibu semuanya di grup setelah ini. Gitu. Siap. Nah, kemudian ada juga ini bertanya untuk menambah pertanyaan ke berikutnya. Nah, dari soal nomor 1 misalnya, kemudian ke soal nomor 2, Pak, mungkin tadi sedang terlewat. Jadi bagaimana cara menambahnya, Pak? Oh ya, sebentar. Ini yang saya jawab terlebih dahulu yang masih satu bagian dengan yang itu tadi ya. Iya, Sebentar. menambah itu tadi, Pak. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Ini bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengenal sama sekali, ini bagus nih. Jadi memang harus ditanyakan untuk ketuntasan tugas ini terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yuk, tadi apabila soalnya yang pertama tadi, yang ini, misal soal kelima, ingin menambahkan satu soal lagi, itu bisa dengan cara yang pertama dibuat pertanyaan baru, kemudian dipilih yang mana, gitu. Atau tadi kalau dari Pak Saifin bisa misal diduplikat saja dari pertanyaan yang pertama tadi apabila pertanyaan tersebut masih sama, mirip, ataupun jawabannya hampir mirip juga dengan detiknya itu dipilih yang hampir sama. Itu silahkan Bapak Ibu juga bisa dipilih. Jadi Bapak Ibu yang tadi masih tertinggal untuk menambahkan pertanyaan bisa ditambah. Kemudian dipilih mana yang akan ditampilkan terlebih dahulu. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah ketuntasan dari membuat kuis ya, membuat kuis. Nah, kita akan lanjut lebih dahulu ya. Nanti pertanyaan dari Pak Saifin kita akan jawab di belakang. Setelah itu selesai, kemudian kita udah sampai di pertanyaan kelima. Kemudian setelah itu kita bisa kembalikan. Kemudian kita bisa tambahkan gambar dari kuis yang akan kita buat tadi, ataupun tidak usah juga nggak apa-apa. Kemudian pilih bahasanya, bisa pilih macam-macam.
Misal saya pilih Indonesia, kemudian pilih kelasnya. Ini bebas sebenarnya, bisa ditentukan kelas berapa aja, mau dari kelas berapa, itu bisa. Misal saya kelas 5 saja. Kemudian ini pilihannya, siapa saja yang bisa melihat kuis ini, itu ada satu, publik, terlihat oleh semua orang. Jadi nanti orang-orang bisa melihat kuis yang telah Bapak Ibu buat ketika kita masuk ke pencarian. Kemudian ataupun pribadi, hanya bisa dilihat oleh kita saja. Misal kita lihat sebagai publik, kemudian kita simpan. Nah, kemudian soal tersebut sudah selesai. Ini ada kuis IPA kelas 6. Ini mohon maaf ya, tadi asal saja namanya kuis IPA, padahal dalamnya ada banyak. Kemudian di sini bisa kita edit lagi, ataupun bisa kita bagikan. Kemudian di sini ketika kita ingin memulai kuis secara langsung, nah ini adalah tugas yang selanjutnya, yaitu bagaimana Bapak Ibu membagikan kuis ini, memulai kuis ini dengan peserta. Yaitu bisa dengan kuis langsung atau dengan memberikan PR. Nah, kalau saya biasanya dengan siswa saya, itu ketika tidak bisa kuis langsung, biasanya saya berikan sebagai asynchronous learning ataupun dengan PR. Nah, di sini misal saya akan coba kedua-duanya. Yang pertama, kita akan coba terlebih dahulu untuk berikan pekerjaan rumah. Atau yang paling bagus adalah kita harus menemukan pratinjau terlebih dahulu sebelum kita bagikan ke siswa. Jadi kita tahu nanti ada salah atau tidak. Gitu. Kita pratinjau terlebih dahulu. Di sini juga ada tunjukkan jawaban. Jadi sebelum kita pratinjau ataupun kita review untuk diri kita sendiri, kita bisa menunjukkan jawabannya terlebih dahulu untuk cek sekali lagi. Ini mohon kepada Bapak Ibu yang belum pernah mengenal, belum pernah mengetahui kuisis ini, bisa lihat dengan baik. Apabila Bapak Ibu yang sudah jago-jago nih, nah ini bisa saling membantu nanti setelah ini, bisa bahu-membahu agar satu kelompok ini semuanya tuntas tugasnya gitu. Jadi kita di sini belajar bersama, ingat itu. Kemudian yang pertama di sini sudah muncul jawaban yang benarnya yang warna hijau. Jadi kita bisa cek lagi sudah benar atau enggak. Siapa tahu kita tadi karena banyak pekerjaan kita salah klik. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya lanjut lagi. Ketika sudah dirasa sudah benar semua, kita bisa perhatiin jauh terlebih dahulu. Kita akan lihat. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita bisa lihat. Mulai, kita coba. Ini kita sedang melakukan pratinjau, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, berikut yang merupakan kuantitatif alami adalah jadi seperti ini. Ini ketika tampilannya ada di laptop besar ya, tapi ketika di HP juga akan disesuaikan. Di sini ada yang garis yang lama-lama habis, ini adalah waktunya, waktu habis. Ini adalah jawaban pertama. Nah, bisa kita lanjutkan. Misal kita akan coba yang salah. Nah, ternyata di sini ada kata salah. Ini meme atau meme yang bisa ditampilkan juga. Kemudian di sini ada skornya dan juga ada siapa saja yang menjawabnya. Kemudian di sini yang kedua, kampung adat mana yang merupakan kampung adat Penglipuran. Kita coba jawaban yang benar. Intinya jadi seperti ini. Di sini posisi-posisi juga akan ada di dalamnya. Ini koin yang telah kita kumpulkan ada 850. Kemudian bawang merah berkembang biak dengan ini coba kita salahkan. Nanti akan muncul salah. Ini juga akan naik turun posisi kita dengan sejumlah berapa banyak siswa yang akan kita diajak main bersama. Kemudian yang ini kampung apakah namanya? Ini adalah Wairebo. Kita coba jawab yang benar. Nah, kalau ini biasanya power up dan sebagainya, biasanya saya sering matikan karena nanti
mereka kan punya imun yang untuk menjawab soal-soal yang salah. Ketika saya melakukan kuis di sekolah, itu maka saya akan mematikan itu semua. Bagaimana cara mematikannya nanti kita akan bahas di setelah ini. Kemudian yang ini tadi misal saja jawabannya kita benar atau salahkan saja. Nah, yang benarnya adalah 13. Nah, kemudian yang tadi, nah ini kan karena dapat imun-imun yang tadi kan, makanya gitu biasanya saya matikan. Karena kalau tidak kita matikan, maka dia dapat imunitas atau waktu balas untuk menjawab soal yang tadi salah gitu. Misal, ini tadi bisa diulangi lagi. Nah, itu biasanya saya hindari. Nanti kita akan lihat bagaimana pengaturannya ada. Nah, jadi seperti itu reviewnya, preview sebelum kita berikan ke siswanya. Nah, kemudian ini tadi kita akan membagikan ke siswanya berupa bisa kuis langsung. Kalau kuis langsung ini berarti seluruh siswa akan main secara bersamaan. Misal ini. Nah, di sini ada modenya. Di sini bisa dibaca kalau klasik ini berarti mereka kerja sendiri cepet-cepetan. Kalau tim itu mereka jawab sendiri tapi skor berdasarkan timnya. Kemudian ujian di sini sudah membutuhkan login gitu. Kemudian di sini bisa dipilih. Nah, power up-nya dimatikan. Misal waktunya itu dapat dilihat oleh siswa atau tidak, kapan peringkatnya mau ditampilkan atau tidak, pertanyaannya mau diacak atau tidak, pilihan jawabannya mau diacak atau tidak, kemudian random question-nya mau diberikan atau tidak, ini jangan diberikan, maka mereka akan bisa melihat, bisa mengulang lagi untuk pertanyaan yang tadi telah gagal dijawab dengan benar. Kemudian di sini mau meme-nya, gambar-gambar lucu setelah pertanyaan itu mau dimunculkan atau tidak gitu. Kemudian setelah itu lanjutkan. Nah, ini semuanya sudah. Ini misal berapa kali peserta mengikuti kuis ini bisa dipilih. Oke, kemudian di sini lanjutkan. Ini adalah cara yang pertama yaitu dengan bermain secara langsung bersama-sama dengan semua siswa. Nah, di sini ada tinggal siswa itu membuka joinmyquizzes.com, kemudian masukkan kodenya, yaitu 733770. Misal saya akan masuk, ataupun Bapak Ibu mau mungkin Bu Hana nih, coba Bu Hana masuk satu, Bu. Ini ada, tinggal nanti ke siswa itu kita memasukkan, minta siswa untuk join myquizzes.com, kemudian masukkan ke 733770. Jadi seperti itu. Nah, ini udah masuk. Ini satu siswa, misal seperti ini. Kemudian nanti silahkan siswanya tersebut ketika sudah masuk semuanya, nanti kita akan klik tombol mulai. Tetapi ketika nanti sudah mulai, siswanya tersebut tidak bisa masuk ataupun terlambat, ya berarti jangan diberikan waktu. Jadi misal kita berikan waktu terlebih dahulu untuk siswa, ayo mau main kuisis jam segini, nanti kita akan mulai secara bersama-sama karena ini kita mulainya secara langsung gitu. Misal kita akan mulai, ini misal sudah ada 30 siswa di kelas kita yang sudah masuk, kemudian kita mulai. Nah, nanti di sini akan ada pertanyaannya itu ada di layarnya siswa kita. Kemudian siswa kita akan menjawab. Kemudian setelah itu akan muncul juga ketepatannya dan sebagainya di sini.
Nah, nanti akan ada pergerakan-pergerakan bagi siswanya yang ketika ada salah ataupun benar, seperti itu. Nanti ketika sudah berakhir, ya berarti kita akhiri saja. Gitu. Oh, ini ada tambah lagi. Misal. Nah, oke, kita akhiri saja. Ini hanya sebagai contoh bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengenal kuisis. Nah, nanti akan terakhir muncul siapa yang di peringkat pertama yang menyelesaikan dengan cepat dan benar. Oke, itu adalah cara yang pertama. Nah, di sini ada main lagi keluar review dan sebagainya. Oke, kita keluar terlebih dahulu. Kemudian kita lihat tadi soalnya itu akan tersimpan di perpustakaanku. Nah, di sini. Kemudian kita coba main yang kedua, itu dengan cara berikan pekerjaan rumah. Nah, diklik pekerjaan rumah. Nanti apa bedanya? Gitu. Bedanya di sini ada batas waktunya. Batas waktu untuk mengerjakannya itu sampai kapan gitu ada. Misal, batas waktu Bapak Ibu mengerjakan kuis ini atau siswa mengerjakan sini sampai besok tanggal 13. Kemudian sampai jam berapa di sini bisa diatur. Atau tidak ada batas waktu. Kalau tidak ada batas waktu kan nggak mungkin gitu. Ini harus ada yang upgrade ke premium. Nah, kemudian ini jadi dipilih. Misal saya menentukan hari Senin atau hari Selasa itu yang paling terakhirnya atau besok Minggu yang terakhir itu bisa. Silahkan dipilih tanggalnya, jamnya juga dipilih. Kemudian di sini atur. Kalau ini untuk apa sih? Tetapkan kelas satu pilihan ini ketika Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan Google Classroom gitu. Nah, oke. Nah, di sini kan bisa langsung connect ke Google Classroom juga, ataupun Bapak Ibu yang memiliki kelas Maya Rumah Belajar, itu bisa dibagikan linknya, kemudian di copy, kemudian di paste di kelas Maya di rumah belajarnya, bisa semuanya. Nah, di sini nanti ini bisa dibagikan linknya ke siswa dengan ini semuanya, ini bagikan link misal. Salin link. Nah, di sini kan bisa ditaruh di macam-macam juga. Nah, kemudian link tersebut bisa di-copy, bisa di-paste di kelas Maya Rumah Belajar, di Google Classroom, ataupun di WhatsApp group dan sebagainya. Bisa diberikan di situ, nanti siswa akan mendapatkan pemberitahuan untuk mengerjakan PR yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, setelah itu selesai, nanti baru siswa ataupun guru tersebut dapat mendapatkan hasil dari link yang telah diberikan tadi. Nah, oke. Kemudian misal tugasnya sudah berakhir di tanggal 13 besok. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan terlebih dahulu untuk bagaimana caranya yang kedua tadi kita membuat kuis tetapi dengan ada materi di depannya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Kita pilih pelajaran, ataupun kita pilih kuis tadi juga bisa, tapi kemudian kita pilih yang tadi selanjutnya adalah yang meluncur ataupun slide. Nah, di sini kita akan coba dari yang awal sekali terlebih dahulu, untuk yang tadi kita sudah mulai yang dari kuis, kita mulai dari pelajaran. Oke. Nah, di sini misal coba saja. Ini misal pengetahuan alam gitu aja. Selanjutnya ini boleh bebas Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Nah, bedanya di sini. Di sini akan muncul slide yang bisa kita gunakan di sini. Misal judulnya apa? Judulnya exact misal.
Kemudian di sini apa saja, medianya apa, bisa ditambahkan gambar, dan juga yang lainnya. Oke, misal seperti ini. Judulnya adalah Kampung Adat. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kemudian setelah itu yang kedua, itu di sini body text-nya ini bisa dijawab ataupun bisa diberikan keterangan dari apa yang akan disampaikan di sini. Misal pada gambar tersebut kampung liburan yang ada di Bali. Ataupun ada tambahan-tambahan lagi, keterangannya boleh ditambahkan. Kemudian setelah itu bisa ditambahkan slide selanjutnya, misal mau tambah lagi tentang kampung yang kedua, kampung yang ketiga, dan sebagainya. Misal kita sudah punya misal saja misal ini hanya permisalan saja, ada nanti bisa ditambahkan macam-macam juga. Di sini bisa dipilih slide-nya yang berupa mana, bisa media dengan bullets atau dengan lingkaran-lingkarannya, yang titik-titiknya, ataupun dengan ini. Kemudian setelah itu media dengan teks, ataupun gambar full, dengan ada caption kecil di bawah. Kemudian ada klip audio, kemudian tautan video juga bisa, kemudian dan yang lainnya. Nah, misal seperti itu. Oke, kemudian kita coba untuk yang ini hanya ada 2, misal kita ada mau 3 atau 4 atau 5, misal kita di sini ini yang pertama tadi, ini yang kedua, kemudian kita tambahkan lagi, kemudian kita pilih soalnya. Ini pertanyaan interaktif. Nah, ini sudah selesai, ada 2, kemudian yang ini sudah mulai pertanyaannya tadi. Misal, ini pilihan jawabannya. Nah, misal seperti ini. Sama seperti tadi, tinggal diklik mana yang benar, kemudian waktunya juga ada, kemudian di sini bisa tambahkan gambar, video, audio, dan sebagainya. Tapi untuk pilihan jawaban hanya bisa equation sama tambah gambar saja. Kemudian setelah itu bisa misal mau tambah lagi, Halo, Pak Dias.
Sepertinya Pak Dias sedang ada gangguan ya Bapak Ibu. Halo Pak Dias. Oke, nah Bapak Ibu ini tadi kita tunggu dulu Pak Diasnya sepertinya ada gangguan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu sambil menunggu Pak Diasnya online kembali, silahkan. Bu, izin bertanya. Ya, silahkan Ibu, siapa ya? Ibu Dini? Ya, maaf di off videonya. Iya, silakan Bu. Kalau misalkan nanti soalnya harus menggunakan bahasa Indonesia semua. Kebetulan kan saya mengajar bahasa daerah ya Bu ya. Oh Jadi boleh, menyesuaikan mata pelajaran masing-masing saja Ibu. oh gitu. Jadi Iya. nanti tugasnya pakai bahasa Sunda nggak apa-apa. Boleh, asalkan menyesuaikan itu tadi ya, Bapak Ibu sudah memahami bagaimana penggunaan equation seperti itu. Oh iya, siap Ibu, Ya. makasih. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Hana izin bertanya. Iya, silakan Ibu Desi ya. Iya, betul ya. Makasih atas kesempatannya. Jika kita membuat kuis yang esai gitu Bu ya. Biasanya kalau esai itu kan harus sama persis apa yang jawabannya dari pembuat kuis. Kasarnya kalau salah titik aja tetap anak disalahkan. Itu bagaimana? Betul. Betul, memang harus seperti itu, Bu. Jadi kelemahannya kalau di esai mungkin harusnya jangan panjang, Bu. Jadi pilihan jawabannya itu mungkin 1 atau 2 kata begitu. Kalau kita terlalu panjang biasanya akan terkendala seperti itu. Kita salah. Kadang-kadang huruf besarnya beda gitu ya, itu juga Ya. bermasalah akhirnya, betul. Huruf Jadi kecil atau misalkan besar walaupun jawabannya sama tetap salah sama, ya? ya betul sekali. Kendalanya seperti itu, Bu, kalau untuk yang isian. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu Desi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin sebenarnya kuisis ini mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa juga ya menggunakan. Jadi anak-anak cenderung suka ya karena mereka bisa melihat oh saya di urutan kesekian seperti itu. Jadi pada saat kita melakukan PJJ seperti ini biar siswanya tidak bosan, nah kita selingi dengan menggunakan kuis pada saat kita belajar. Biasanya di akhir pembelajaran seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan? Bertanya, Bu Hana. Ya, silakan Ibu Fatma. Ibu, tadi kalau kita buat kuisisnya dalam bentuk jadi untuk pekerjaan rumah ya, Ya. yang dikirimkan ke Google Classroom. Apakah nilainya nanti masuk di nilai Google Classroom atau kita masih lihat di Quizizz ininya, hasil tugas anak-anak? Bu, di Quizizz-nya. Gimana Bu ya kalau di Quizizz tadi ya? Ngelihatnya ya? Sebentar, kan nanti pada saat siswa sudah melakukan, nanti itu akan ada pelaporan begitu Bapak Ibu. Sebentar ya, coba saya share screen dulu punya saya. Nah, misalnya seperti ini yang saya buat. Sebentar. Tampil ya Bapak Ibu? Ya, tampil. Oke, ini kalau menggunakan akun saya. Oke, sebentar. Ini kayaknya Pak Dias di room utama, jadi nggak bisa balik lagi ke sini Bapak Ibu. Beberapa teman kita juga nggak bisa kembali lagi ke room kita, jadi kayaknya ada kendala di sana. Sebentar. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kan kita nanti akan membagikan linknya, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian nanti di sini akan ada, nah misalnya seperti ini. Nah, nanti pada saat nah ini kan ada pilihan diberikan pekerjaan rumah. Nanti itu ada rasanya, sebentar, saya semuanya langsung semua. Nah, seperti ini, misalnya pada saat siswa setelah mengerjakan itu nanti ada
laporannya Bapak Ibu. Jadi sudah dimainkan berapa kali seperti itu. Sebentar kalau saya buat seperti ini. Nah, nanti tinggal kita bagikan aja linknya atau juga bisa seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 cara. Langsung ke Google Classroom-nya bisa, langsung ke kelas mayanya bisa. Kemudian bisa juga siswa kita bagikan kode ini. Jadi siswa suruh masuk ke joinmyquiz.com, kemudian siswa kita bagikan kode ini. Ini nanti pada saat pelaporannya ini yang saya nggak ada yang itu Bapak Ibu, saya langsung semua. Nanti akan ada laporannya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita berbagi linknya seperti ini, nanti akan kelihatan siapa yang sudah mengerjakan. Itu nanti bisa di-download. Seperti itu Ibu. Ya langsung ya. Iya, betul. Bisa tampil. Bu, kalau untuk yang musiknya itu emang langsung Quizzes atau kita bisa tentukan Bu ya? Langsung dari Quizzes-nya Ibu. Tapi bisa juga kita matikan seperti itu. Kalau kita ganti musiknya nggak bisa Bu ya? Ini nggak ada fiturnya. Nggak ada. Biar lebih variatif maksudnya. Iya betul, itu langsung dari Quizzes-nya Ibu. Ya, jadi kita nggak perlu setel musik dulu nggak Bu ya? Iya, tidak perlu. Oke, makasih Bu Ana. Sama-sama Ibu Fatma. Silakan Bapak Ibu yang lain. Apakah Pak Dias berhasil ke sini? Bu Hana izin bertanya lagi, Bu Hana. Iya, silakan Ibu Desi. Ya, menyambung yang tadi pertanyaan, kan kita biasanya ngirim ke Classroom. Beda kalau kita membuat soal di Google Form, Bu ya. Kita langsung anaknya itu langsung ke ke Excel, langsung ke input gitu. Iya, betul. Tapi kalau di kuis kan kita nggak bisa ya, Bu? Di kuis nanti akan tampilannya seperti yang punya Pak Dias tadi ya Bu ya. Jadi atas nama saya tadi kan peringkat pertama seperti itu. Kemudian ketepatannya berapa gitu. Berarti kita nilai input manual juga kalau kita pengen masuk di daftar nilai anak atau gimana, Bu? Kalau untuk masuknya langsung ya Bu, coba saya lihat yang sudah dikerjakan ya Bapak Ibu sebentar. Saya coba buka dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Soalnya saya bikin di Classroom, biasanya anak untuk menyerahkan donnya itu biasanya screenshot, kirim di Classroom biasanya, Bu. Biar Ya, mengetahui. itunya ya Bu, skornya gitu ya Bu iya. ya. Jadi kita SS, kirim ke GC, biasanya gitu siswa itu. Kalau pekerjaan rumah. Karena biasanya kalau langsung online bermain, tidak semua siswa ikut gitu. Kendalanya seperti betul. itu. Karena tidak bersamaan ya Bu ya. Jadi seringnya kita pekerjaan rumah. Kalaupun mungkin ada permainan pada saat mengajar di Google Meet, paling hanya 2, itu pun permainan sebentar gitu. Kayak ice breaking. Gitu. Kalau pada saat kita mainkan sebenarnya ada Bu. Jadi coba mungkin Bapak Ibu bisa masuk ke kuisis saya ya. Sebentar ya, saya buatkan. Mohon maaf Bu ya, banyak tanya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Kita sama-sama biar banyak tahu. Sudah mencoba gitu kan. Cuma ya kadang kita masih, kok ini tidak seperti Google Form gitu. Tapi anak-anak suka bermain. Iya, betul. Karena beda ya Bu ya. Biasanya mereka kan suka itu. Ya kan ada musiknya gitu kan. Iya, betul. Juga, gitu. Oke, sebentar. Saya cari dulu. Coba kita mainkan Bapak Ibu di sini. Kita lihat nanti di akhirnya bagaimana kita mendownloadnya. Silakan masuk ke joinmyquiz.com. Jawabnya asal aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kodenya 981383. Sambil saya hubungi Pak Diasnya dulu.
Udah Bu, udah masuk. Alhamdulillah sudah masuk. Nah, saya kembalikan lagi ke Itu Pak lanjut Dias. aja Bu, lanjut dulu nggak apa-apa. Oke, sebentar. Ini Sampai tadi ada nanti yang pertanyaan terakhir Pak. ya untuk mendownload sekalian ini nanti Nah, didownload ya. oleh Bu Hana. Oke, misal saya mulai ya. Ya, saya udah mulai, Bu Hana. Nah, di sini kalau hijau seperti ini berarti benar. Kalau pink seperti ini salah. Oke. Oke, kemudian saya akhiri aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada peringkatnya, kemudian sebentar. Nah, di sini ada ini yang mengerjakan seperti ini bisa langsung ke email ya Pak Dias ya. Ya, bisa. Nah, ini bisa langsung kita kirim hasilnya ke email peserta. Oke. Nah, ini downloadnya di mana Pak Dias ini? Sebentar. Ya, Itu nanti ketika oke, saya akan share screen saya aja, Bu Hana. Oke, siap. Silahkan saya kembalikan lagi ke Pak Dias. Monggo, Pak. Siap. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya kira tadi laptop saya udah ngecas, tapi ternyata kabelnya sudah nyolok tapi belum di-on kan. Oke, mohon izin Bapak Ibu untuk share screen lagi. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian report, kemudian kita bisa lihat kuis-kuis yang tadi telah dimainkan oleh kita, itu nanti bisa kita download hasilnya juga di report ini. Sebentar. Nah, misal seperti ini. Nah, di sini hasilnya kan ini udah muncul nih, anak-anaknya sudah ngerjain dan sebagainya. Nah, kemudian di sini bisa kita download hasilnya, di download ataupun di print langsung juga bisa. Kita download. Nah, nanti tugas yang terakhir dari Bapak Ibu adalah mendownload hasil dari pekerjaan siswa ini. Ini nggak langsung bisa, jadi kita klik. Nah, nanti akan di-download berupa spreadsheet dan juga bentuknya Excel seperti ini. Oke, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, di sini
yang pertama itu juga akan ada pembahasannya benar berapa, tidak benar berapa. Kemudian dijawab. Masih kosong Pak Dias. Oh ya, sudah muncul lagi. Oke, jaringan berarti. Kemudian ini dilihat, di sini ada ke samping kanan ya, misal azam. Azam ini soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu benar atau salah. Nah, ini totalnya dia dapat 22.710. Dia benar semua. Kemudian ketika ada yang pink, itu berarti ada yang salah. Di soal nomor 1 itu ada yang salah 4, yang benar 22 anak. Kemudian di sini, jadi seperti ini Bapak Ibu semuanya. Untuk jawaban-jawaban dari pesertanya. Ada analisisnya, yaitu ketika pink itu salah, ketika hijau itu benar. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu, ini yang akan juga dikumpulkan ke penugasan. Ini adalah mendownload hasilnya. Jadi, caranya tadi adalah Bapak Ibu bisa masuk ketika tadi udah ketutup, kemudian bagaimana cara lihatnya lagi? Dilihat dari My Library. Itu lihat kuis-kuis yang telah kita buat. Kemudian di reports, itu yang tadi kalau kita mau lihat reportnya. Kemudian kita bisa pilih salah satu yang mana tadi yang akan kita download. Misal yang ini. Nah, kemudian kita tinggal download saja hasilnya gitu. Kemudian selanjutnya misal tadi untuk yang jawaban dari Pak siapa ya tadi? Dari Bapak Viandra atau Vian tadi. Kalau untuk dari Word itu juga bisa untuk dimasukkan ke Quizzes, tetapi nanti dari Word tersebut harus di-convert terlebih dahulu berupa kolom-kolom. Jadi sama seperti yang disediakan oleh Quizzes. Nanti tutorialnya akan saya berikan di grup setelah ini. Ini saya akan memberikan yang lebih mudah. Karena kalau nanti yang dijadikan kolom-kolom itu harus berupa tanpa spasi, dan nanti dari kita blok terlebih dahulu, kemudian kita bikin kolomnya ada berapa kolom gitu. Jadi ke samping kanan seperti yang nanti import dari spreadsheet. Jadi ini coba saya lihatkan dari import spreadsheet terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita bisa mengambil soal-soal yang telah kita buat di dalam spreadsheet kita, tapi tentunya template-nya itu ambil di Quizzes, jadi nanti agar langsung klop, tidak ada error. Itu di sini. Nah, di sini cari dulu spreadsheet-nya. Kalau kita belum punya, di sini sudah ada download template-nya. Kita download terlebih dahulu template-nya. Nah, kemudian kita buka, setelah itu kita lihat. Nah, template dari Quizzes sendiri yang disediakan seperti ini. Jadi nanti ketika Word pun juga sama, nanti akan diubah ke kolom-kolom, ke tabel seperti ini, nanti baru bisa untuk dimasukkan ke import spreadsheet-nya. Jadi seperti ini. Pertama, di sini pertanyaannya. Ini adalah kolom pertanyaan. Di sini tipe pertanyaannya, bisa multiple choice. Gambarnya, Pak. Belum Ya? itu, belum sampai. Oh, belum muncul. Iya, mohon maaf sebentar. Ini sudah muncul belum ya? Belum. Masih di import form spreadsheet-nya, Pak. Oke, berarti lolos sekali. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Udah muncul belum ya Bu Hana sekarang? Belum. Oke, saya stop sharing terlebih dahulu. Iya.
Oke, saya masuk langsung dengan ini. Coba. Kalau ini sudah? Masih proses? Ya, sudah Pak. Nah, kalau tadi template-nya sudah kita download, itu nanti seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ini adalah untuk kolom pertanyaan yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, yang di B, itu adalah tipenya. Bisa multiple choice, checkbox, ataupun yang lain. Ini silakan bisa ada tanda panah ini, diklik, dipilih. Ini soalnya, ini adalah pilihannya. Kemudian ini option 1, itu pilihan jawaban 1, 2, 3, 4. Ini bisa dihapus juga kalau tidak dipakai. Kemudian pilihan jawaban yang benarnya yang mana? Yang 1, 2, 3, atau 4, misal seperti itu. Kemudian waktunya itu juga tersedia di sini. Terakhir itu 900 detik. Nah, kemudian di sini untuk menyisipkan link gambarnya. Jadi seperti itu. Ketika ini sudah selesai semuanya, nanti silahkan disimpan. Kemudian sebentar saya akan kembali lagi, stop sharing terlebih dahulu. Nah, ketika sudah yang tadi sudah diisi, misal sampai 20 soal gitu, kemudian kita tinggal pilih tadi ada di mana filenya. Nah, misal ini tadi ada di situ, kita coba saja. Nah, nanti tinggal proses seperti ini. Nah, nanti akan muncul di sini sudah benar atau belum dan sebagainya, bisa kita cek lagi. Kemudian kita save. Nah, nanti sudah akan muncul di sini soal-soal yang tadi telah kita ketikkan gitu. Nanti tinggal apabila masih ada yang error 1 2 silahkan nanti diedit saja manual di sini. Oke, itu adalah cara untuk menambahkan dari spreadsheet. Kalau dari Word juga sama, nanti saya akan memberikan di grup saja, waktunya sudah lewat. Nanti hampir mirip, tetapi nanti ada pengubahan terlebih dahulu dari Word-nya itu harus diubah menjadi kolom-kolom seperti yang ada di spreadsheet, begitu Bapak. Kemudian untuk yang paling disuka oleh Bapak Ibu guru saya akan berikan sebentar. Itu bagaimana cara kita, misal kita, aduh saya lagi nggak ada waktu nih untuk nyari-nyari, untuk membuat dan sebagainya, kita bisa ngambil dari yang sudah ada sebenarnya. Tadi kalau kita settingnya public, berarti save-nya itu berarti kita bisa dipergunakan oleh siapa saja dan bisa kita duplikasi juga untuk kita pakai. Misal kita akan pakai, misal saya akan mencari, misal apa ya, peredaran darah. Saya akan mencari soal-soal yang pernah dibuat di Quizzes mengenai peredaran darah. Nah, nanti akan dimunculkan seperti ini. Misal yang ini. Nah, di sini saya akan menggunakan ini sebagai soal saya. Itu bisa kita copy dan edit. Nah, mereka akan memberikan duplikasi for editing untuk kita. Nah, ini sudah jadi. Kita sudah bisa ngambil soal yang dibuat oleh guru lain, yang telah disediakan, yang disimpan di Quizzes. Jadi kita tinggal menambahkan saja, misalnya ini ada 20, kita sudah terbantu waktu ngerjain 20 soal, kita tinggal menambahkan lagi, misal kita mau jadi 30 gitu. Jadi itu banyak manfaatnya sih untuk berbagi juga bagi guru-guru semuanya untuk tadi disimpannya adalah public, jadi membantu guru-guru lain yang mau memanfaatkan Quizzes kita gitu. Jadi nanti tinggal kita save.
Sudah jadi milik kita juga bisa kita gunakan. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Itu adalah cara tercepat untuk mendapatkan soal-soal kuis yang ada di Quizizz dari guru-guru lain atau dari pengguna lain yang dapat kita manfaatkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mungkin cukup sekian kali ya Bu Hana. Pak Dia, sebelum Ya. diakhiri, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Heriana dan Ibu Kustiana. Kalau dari Ibu Heriana, apa perbedaan Quizizz Premium dibandingkan dengan yang free? Perbedaannya, kelebihannya itu apa? Oke, Quizizz yang premium itu nanti penggunanya bisa 500 siswa dalam waktu yang bersamaan. Kemudian tingkatan premium sendiri juga ada bedanya, premium yang biasa dengan premium yang company. Kalau company itu bisa, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi apabila salah, itu bisa 5.000 siswa secara bersamaan seperti yang kita gunakan di Kemdikbud itu dengan kuis Ki Hajar kemarin, itu menggunakan premium yang company, jadi itu bisa 5.000 langsung secara bersamaan. Jadi seperti itu. Itu juga premium itu berbayar, ada harganya juga Bapak Ibu, itu ada bisa lihat di komunitas Facebook yang ada di Quizizz, itu bisa silahkan dilihat. Tapi ada juga untuk lisensi bisa menaikkan jadi 500 pengguna secara gratis, itu menggunakan upgrade-nya dari Quizizz sendiri. Mereka ada seperti Diklat, itu bisa Bapak Ibu ikutin. Silahkan cari saja di Facebook, itu komunitas Quizizz, itu resmi dari Quizizz Indonesia. Silahkan bisa dilihat, bisa dicari, bisa diikuti. Nanti di situ bisa ada kita dites terlebih dahulu, pretest, kemudian masuk, setelah itu selesai, dites lagi, nanti kita akan mendapatkan sertifikasi Quizizz-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila masih ada yang belum terjawab, nanti saya akan jawab, kita akan jawab secara bersama-sama di room chat aja ya Pak ya, grup WA aja ya. Grup WA. Oke, kita siap. ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu semuanya, untuk penugasannya itu yang pertama adalah membuat akun Quizizz. Mohon bisa dicatat juga, ataupun saya tampilkan lagi ya Bapak Ibu. Ya, ditampilkan aja mungkin Pak. Oke. Sebentar. Belum muncul ya Bu? Sebentar. Belum. Ini. Penugasannya untuk diklat kali ini, yang pertama adalah menyimak kebijakan tentang pengembangan kompetensi guru. Tadi sudah disampaikan di awal waktu pembukaan, ini sudah dilakukan oleh semua peserta. Kemudian membuat akun Quizizz akunnya. Kemudian setelah itu membuat quiz online-nya. Quiz online-nya ada 4, yaitu pilihan ganda teks, pilihan ganda dengan sisipan gambar, ini pertanyaannya sama jawabannya, jadi ada 2. Kemudian teks dengan equation, sama terakhir checkbox. Kemudian setelah itu menampilkan kuis online kepada audiennya. Kemudian ini nanti berupa linknya ya yang diberikan gitu. Kemudian mendownload dan membaca data ini hasilnya dari Excel-nya tadi. Gitu. Jadi tugasnya hanya ini saja Bapak Ibu semuanya, pasti bisa dikerjakan dalam waktu kurang lebih 4 hari atau 5 hari ini, sebelum nanti tanggal 18 kita kumpul bersama lagi untuk review. Nah, nanti silakan. Ini pasti sangat cepat bisa diselesaikan Bapak Ibu semuanya, jadi tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu di sekolah yang sedang padat-padatnya. Jadi silahkan bisa dikerjakan dengan optimal dan semuanya tuntas. Saya harapkan juga, kami harapkan semuanya panitia di sini agar seluruh peserta di Diklat 7 tidak ada yang tertinggal. Mari sama-sama bantu apabila ada temannya yang baru saja mengenal Quizizz. Saya percaya di sini Bapak Ibu semuanya pasti banyak sekali yang sudah expert, sudah mahir, sudah keren-keren, sudah jago, bahkan lebih jago dari kami untuk menggunakan Quizizz ini. Gitu. Jadi silahkan, ayo kita sama-sama jalan bersama untuk ketuntasan dari
peserta diklat level 7, diklat ke-7 ini, yaitu diklat kuis interaktif. Tentunya kali ini baru membahas mengenai kuisis saja, masih banyak kuis-kuis lain yang bisa kita manfaatkan. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi, kemudian membahas dari kuis-kuis yang lain seperti Word Wall, itu lucu dan juga keren dan disukai anak-anak saya juga, seperti itu. Mungkin nanti kita bisa ikut kuisnya Bu Hana tentang bahasa Jepang dan juga yang lainnya, keren-keren pokoknya. Kita nanti akan tunggu di episode-episode selanjutnya ya Bu. Siap. Nanti Bapak Ibu yang pertanyaan belum terjawab akan saya jawab di grup ya. Ya, nanti kita diskusi saja di grup kali ya Pak ya. Jadi Siap. memang ada beberapa ini yang belum terjawab. Ya, nanti Bu Hana tolong di rekap saja pertanyaan tadi yang belum terjawab, nanti kita akan jawab di grup setelah ini. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk mengisi absensinya ya, Pak Dias, dan kita akan nanti lanjut di grup WA saja. Cukup sekian ya, Pak ya? Iya. Sudah. Atau kita perlu foto bersama, kayaknya tegang semua Aduh, ini. serius. Kita harus foto Setelah Pak bersama Dias lagi. menghilang nih, tegang semua ini, Pak. Aduh, mohon maaf tadi Pak Teddy benar-benar. sudah hadir. Halo Pak Teddy, ini Pak Teddy juga merupakan instruktur kita, Bapak Ibu semuanya. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin kita bisa foto bersama ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa lanjutkan diskusinya di grup WA. Ada Pak Teddy, ada Pak Dias, ada Pak Denny, dan ada juga saya. Jadi silakan Bapak Ibu bila masih ada pertanyaan tentang kuisis. Nah, nanti kita bahas di sana. Dan untuk tugas-tugasnya mungkin kapan terakhir mengumpulkan kita bahas di sana. Karena sudah siang hari ya Bapak Ibu, sudah masuk waktu zuhur. Kasihan nanti yang di Indonesia. Di wilayah kita kan beda-beda WIB begitu. Iya betul. Nanti takutnya Dari seluruh Indonesia sama ini Pak. Iya betul. Oke, saya foto dulu saja ya. Ada 2 slide di sini. Oke, 1, 2, 3. Iya, slide pertama sudah. Kemudian saya ke slide yang kedua. Oke, 1, 2. Rumah belajar. Bapak Ibu semuanya mohon pose seperti ini ya, kita bisa rumah belajar. Bu Hana jangan, Bu Hana susah nanti. Saya Bu Hana. Bu Hana 1 aja. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Nanti kita lanjut seperti itu di grup WA. Bertemu lagi pada saat kita mau review. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Bapak Ibu semuanya sukses. Diklat ini diklat yang santai, tapi kita semua mendapatkan dapat mengaplikasikan sesuatu hal yang baik untuk siswa-siswa kita gitu. Dan juga mohon diingat juga Bapak Ibu semuanya nanti kita dapat diskusi di grup chat. Kemudian Bapak Ibu semuanya juga dapat memberikan saran dan juga menjawab pertanyaan juga. Apabila kami belum menjawab, silakan dijawab, saling menjawab saja karena kita belajar bersama. Kemudian saya percaya Bapak Ibu semuanya banyak yang sudah expert dan juga banyak yang lebih daripada kita semua yang ada di sini. Jadi silahkan jangan malu dan juga jangan sungkan untuk saling berbagi di grup chat. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya. Bu Ana ini boleh meninggalkan grup? Boleh, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin meninggalkan grup. Nanti kita bagikan link rekamannya ya Pak ya, karena ternyata banyak beberapa yang terpental dan tidak bisa kembali lagi. Ya, yang jelas nanti kita akan berikan soft copy materinya, jadi nanti Oke, siap. Silakan Bapak Ibu boleh leave room-nya dan selamat beraktivitas. No.
nggak usah balik lagi ke room utama kan Pak Dias ya? Iya, nggak usah. Kita Pak langsung live Langsung. Langsung bubar aja ya. Iya. Maaf tadi tuh pas banner acaranya bersamaan gitu. Ini juga baru selesai di